Nih aku kasih contoh ya. Ini adalah suara yang aku upload ke aplikasi Heygen ini ya. Suara yang akhirnya di-cloning sama AI. Kurang lebih rekaman suaranya seperti ini. Ini walaupun video, aku ambil MP3-nya doang ya. Aku download MP3-nya doang. Dan yang aku upload adalah MP3. Kita dengar sama-sama. Jadi rasanya bisa ajak dua wanita yang paling kamu sayangi buat traveling ke luar negeri bareng. Jadi gini ceritanya. Hai, kenalin aku Ait. Alhamdulillah 2024 kemarin aku bisa bawa istri sekaligus ibuku buat traveling ke luar negeri. Aku dulu cuma bisa mimpi karena aku ngajar senam cuma dapat 500.000 sebulan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Bayangin, dua orang paling berarti dalam hidupku ada di perjalanan ini. Rasanya priceless. Perjalanan ini nggak mudah aku capai. Dulu aku hidup pas-pasan, bahkan mikir buat makan sehari-hari aja kadang berat. Tapi aku selalu percaya, kalau kita tanam kebaikan, kerja keras, dan gak lupa berdoa, pasti hasilnya gak akan mengkhianati usaha kita. Aku mulai usaha dari umur 18 tahun, sering banget aku lihat teman-teman asyik main game atau nongkrong gak jelas, sementara aku habiskan waktu buat belajar dan bangun bisnis. Saat itu rasanya berat banget, tapi aku yakin semua pengorbanan ini bakal ada hasilnya. Hasilnya, Alhamdulillah, Allah izinkan aku buat ajak istri dan Umi untuk umroh plus Turki. Gak cuma sekedar liburan, ini jadi momen membalas jasa perjuangan Umi yang dulu gak pernah lelah berdoa dan ngurus aku dari kecil. Dan juga pastinya istri aku yang selalu nemenin perjuanganku dari awal. Tapi aku gak cerita ini buat pamer. Aku cuma mau bilang sama kamu, kalau aku yang dulu serba kekurangan aja bisa sampai titik ini, kamu juga pasti bisa. Asal mau perbaikin sholatnya, taubatin dosanya, abis itu ikhtiar maksimal. Insya Allah, Allah juga akan ubah hidup kamu. Oh ya, Nah, gitu ya teman-teman kira-kira. Nah, jadi pastiin kamu rekam suaranya dengan rules-rules ini. Silakan kamu pause dulu video ini, kamu rekam dulu suara kamu. Setelah kamu rekam suara, kamu tinggal lanjutin upload ke file yang barusan harus diupload. Oke teman-teman, setelah kamu berhasil merekam suara seperti yang sudah diajarkan barusan, kamu tinggal klik unggah ya. Ya, melanjut tadi slide yang sebelumnya ya. Kamu tinggal klik unggah, jadi rekaman suara kamu upload ke situ ya, klik unggah seperti ini. Nah, setelah itu cloning suara kamu itu udah selesai ya. Nah, apa langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya adalah tugas kamu adalah membuat new avatar. Avatar itu berarti cloningan diri kita ya. Nah, caranya gampang, kamu di bagian menu kiri ini klik avatar ya, seperti ini. Terus kalau udah muncul kamu klik create new avatar ini ya. Setelah itu kamu pilih yang ini nih ya, yang hyper realistic avatar. Nah, selanjutnya kamu akan diarahkan 4 step ini ya. Di step pertama kamu tinggal klik ini get start. Setelah itu pilih still atau motion yang tadi aku bilang. Kalau still itu ya berarti duduk diem seperti ini, seperti contoh aku barusan. Kalau motion itu dia bergerak, dia berjalan ya. Tapi tetap mulutnya bisa berubah, keren sih. Nanti aku pun akan bikin juga ya. Kalau kamu mau bikin juga sama. Nanti stepnya sama ya, seperti itu. Nah, tapi kita fokus dulu belajar yang still. Ya, kamu klik yang still ini, selanjutnya kamu akan diarahkan untuk yang ini nih. I prefer video instruction ya. Jadi kamu dari video rekaman kamu sendiri ya. Setelah itu, kamu pencet next step ya. Kalau udah ngelihat halaman ini dan kamu klik upload footage ya. Nah, terus pencet yang ini browse local files ya. Kira-kira kayak gini nih. Jadi pas kamu mau upload video rekaman kamu, kamu kan belum punya nih posisinya. Kamu harus rekaman dulu, ya. Kamu harus rekaman dulu. Nih, yang pertama ada beberapa rules yang harus kamu perhatikan, ya. Durasinya itu minimal 2 menit. Jadi kamu bentuknya landscape aja karena kita buat reels atau TikTok gitu ya atau short ya. Jadi bentuknya landscape. Sorry, bukan landscape tapi potret ya. Bentuknya potret lurus ya. Lurus kayak gini seperti contoh di sini ya. Durasinya minimal 2 menit ya. Pencahayaannya harus jelas. Jangan sampai gelap karena sayang banget nanti AI personal brandnya nggak bagus. Yang ketiga, background rapih ya, backgroundnya rapih. Kalau ya kayak gini kayak contoh aku di sini pakai hordeng putih ya. Kayak aku ini pakai background hitam ya. Kamu tinggal sesuaikan aja pokoknya rapi. Yang keempat, tangan di bawah leher. Nah, ini penting banget harus diperhatiin. Jadi kalau kamu mau gestur tangan, kamu jangan sampai ke atas ini. Jangan sampai ke atas ini. Kenapa? Karena nanti dia AI-nya tuh susah ngebacanya. Jadi nanti AI-nya tuh malah nembus-nembus ke leher gitu. Nah, makanya aku ngomongnya di bawah sini kan, ya.
Tangannya tuh di bawah leher pokoknya, oke? Terus ekspresinya keluarin senyumnya gitu ya. Kalau kita pembawaannya senyum, keluarin senyumnya. Ada versi seriusnya atau datarnya. Ya mainin variasi ekspresi aja sebenarnya. Sebenarnya kamu ngomong apa aja terserah di sini, tapi artikulasi mulutnya itu harus jelas biar si AI-nya tuh nanti mempelajarinya juga bagus. Terus gestur jangan kaku. Jadi jangan jangan kaku gitu ya, nanti kayak robot. Ya udah lurus aja gitu. Makanya aku di sini kasih gestur ngelihat ke laptop, aku ngelihat ke atas gitu ya. Terus aku ngelihat lagi ke kamera kayak gitu. Itu biar si gesturnya tuh semakin real. Dan nomor 8 bebas ngomong apa aja. Yang ke-9 baju sesuai karakter. Nah, kalau kamu pengen terlihat lebih profesional, perhatiin baju yang direkam itu baju yang ya sebagus mungkin lah, serapih mungkin ya, se-prepare mungkin ya. Nah, ini kita lihat contoh file yang aku upload ke rekaman si Heigen itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Banyak yang pengen bangun personal branding, tapi ngeluh, males harus syuting tiap hari. Padahal sekarang udah ada cara gampangnya. Kamu bisa bangun personal branding tanpa harus ribet syuting tiap hari. Nah, kamu bisa perhatiin ya, kayak tadi permainan tangannya gitu ya. Di situ kamu bisa lihat. Terus aku ada ngelihat ke laptop, ngelihat lagi ke layar kayak gitu. Itu kamu bisa Kan bisa tanpa muncul muka. Caranya pakai AI. AI sekarang tuh bisa bantu bikin konten Itu kayak otomatis. Pakai chat itu tuh kayak gestur-gestur tangannya juga itu dia mempelajari dari video yang aku upload gitu. GPT atau DeepSeek buat skrip videomu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Setelah kamu rekam ya, langkah selanjutnya kamu tinggal pilih hasil rekaman kamu itu seperti ini dan kamu klik unggah ya. Setelah unggah, nanti kamu akan diarahkan ini nih, tahap terakhir ya, concern ya. Sorry ya, di tahap keempat ini ya, kamu akan diminta untuk verifikasi wajah. Nah, verifikasi wajahnya ya ini seperti wajah aku ya. Nah, ini sebenarnya untuk memastikan itu adalah kita, ya. Jadi kamu akan diminta untuk verifikasi kayak nanti suruh diminta apa? Gerakin-gerakin wajah kamu aja kayak gitu, gitu ya. Nah, kurang lebih tinggal ikutin aja arahannya. Nah, setelah kamu ikutin itu avatar kamu sudah jadi ya. Nanti avatar kamu sudah jadi nih akan tersimpan di sini ya tulisannya Hyperrealistic Fauzan Mujahid ada satu look ya kayak gitu. Nah, terus kalau kamu mau ganti covernya ya, seperti ini aku bisa ganti ya. Nah, hamaku diganti jadi foto wajahku ya, karena yang tadi kan itu nggak siap gitu ya. Nah, ini avatar kamu udah siap ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya kamu buka avatar ya di bagian menu kiri, terus klik avatar yang udah jadi tadi ya, klik ini. Nah, nanti akan muncul landscape atau portrait. Nah, kamu pilih yang portrait karena kita mau untuk reels ya. Setelah kamu klik, kamu akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Ini adalah tahap membuat video AI-nya ya. Nah, di menu kiri ini kamu pilih yang bagian script ya, bagian script. Nah, setelah itu kamu pilih voice, voice-nya diubah pakai suara rekaman kamu ya. Klik voice yang ini. Setelah itu pilih my voice ya. Setelah hasil rekaman kita diupload itu nanti ada di sini. Pilih suara kamu ya, pilih hasil suara kamu. Di sini aku pilih suara Ait, itu hasil rekamanku. Nah, di sini kita udah jadi nih ya, suara Ait Indonesia ganti bahasanya. Nah, ada settingan yang harus kamu set. Aku udah coba ini yang paling oke menurutku ya. Kamu tinggal klik ya titik 3 ini untuk ubah settingannya. Kalau belum sama, kamu samain seperti ini. Stability-nya 50%, clarity plus similarity-nya 75%. Terus yang ketiga ini style exaggeration-nya 0%. Terus ini nyalain on. Terus speed-nya 1 kali, pitch-nya 0%, volumenya 100%. Nah, kurang lebih settingannya seperti itu. Kamu tinggal ikutin aja settingan ini. Nah, setelah settingannya udah sama, udah sesuai, kamu ubah bahasanya. Ini kan bahasanya sebelumnya tuh dari bahasa Inggris ya. Nah, kamu tinggal klik ya si bahasa ini, English-nya, terus klik yang ini, back to language ya. Terus kamu pilih Indonesian seperti ini ya. Kamu boleh sambil pause-pause aja video ini, kamu sambil praktek. Nah, setelah kamu pilih Indonesian ya, kamu ambil skrip yang sudah kamu buat ya. Ambil skrip yang sudah kamu buat. Nah, perhatiin ya, skripnya itu benar-benar harus udah bersih,
harus sesuai apa yang mau kamu omongin. Nah, yang paling penting di sini juga kamu harus perhatiin ya titik koma ya, karena titik koma itu akan mempengaruhi si AI-nya ngomong seperti apa. Makanya di setiap akhir kalimat aku selalu pakai titik seperti ini ya. Kamu tinggal copy script kamu. Nah, setelah itu kamu paste di sini ya, di kotak ini kamu paste. Setelah kamu paste ya, sudah sesuai seperti ini, kamu klik yang tombol ini nih ya. Nah, setelah tunggu ya, setelah kamu klik itu kamu nunggu beberapa detik. Setelah kamu nunggu beberapa detik, itu suara kamu sudah jadi ya, suara kamu sudah jadi, tapi si videonya ini belum ngomong ya, belum ngomong ya, sabar. Nah, kalau udah kamu pencet submit. Kalau menurut kamu suaranya udah tepat, suaranya udah oke, udah enak, kamu tinggal klik submit di sini ya. Setelah submit, kamu akan diminta untuk isi ini. File name-nya tinggal isi aja sesuai judul yang lagi dibahas. Pilih my video, resolusi 1080, FPS-nya 25, boleh ikutin settingan aku, formatnya MP4. Terus Heigen watermark-nya kamu off-kan. Ya, seperti ini. Kalau udah, kamu tinggal klik submit dan video kamu akan loading beberapa menit ya. Setelah video kamu loading beberapa menit seperti ini ya, dan akhirnya video kamu sudah jadi. Nah, setelah kamu nunggu beberapa menit, video kamu udah jadi seperti ini. Kamu bisa cek dulu, kamu bisa play dulu videonya, apakah mulutnya udah benar, udah sesuai ngomongnya, ya kamu bisa cek. Kalau menurut kamu itu sudah oke, kamu tinggal klik download di sini dan klik download ya. Dan setelah itu video kamu sudah jadi. Yeay. Selamat ya. Video AI personal branding kamu udah siap ya. Nah, ini makanya aku bilang chapter ini akan penuh dengan tutorial. Video kamu udah jadi dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Pikir, ngapain sih personal branding? Yang penting jualan aja. Tapi kok jualan makin susah? Nggak ada yang percaya. Dan yang beli selalu tanya harga doang, terus hilang. Ini udah sesuai skrip yang aku tulis ya, teman-teman. By the way, aku kan nggak syuting ini. Nah, inilah kerennya AI personal branding. Akhirnya, aku nekat mulai. Walaupun nggak pede, aku coba konsisten. Oke, tepuk tangan dulu dong. Pasti ini bisa membantu banget harusnya. Oke, kamu bisa langsung praktekin ya, teman-teman ya. Nah, makanya ini ada tugas di chapter ini. Yang pertama, membuat kartu Genius atau Blue Digital by BCA untuk Heigen. Ya, tapi balik lagi tadi teman-teman, kalau kartu kamu ternyata ada Visa atau Mastercard-nya dan bisa didaftarkan, ya itu berarti nggak usah daftar lagi ya. Tapi kalau nggak bisa, kamu pakai Genius atau Blue Digital by BCA ini untuk Heigen. Yang kedua, merekam suara untuk cloning di Heigen. Ya, yang ketiga, merekam video untuk cloning di Heigen. Yang keempat, praktek membuat avatar di Heigen seperti yang tadi udah diajarkan. Yang kelima, menghasilkan hasil video di Heigen. Oke, teman-teman, paham ya? Paham ya? Aku minta tolong banget buat dipraktekin ya, karena ini ilmunya sangat mahal ya. Di luar sana masih jarang banget yang ngajarin ini secara detail, secara lengkap seperti ini. Dan kamu udah belajar benar-benar dari nol seperti apa ya. Oke, kamu udah berhasil membuat video AI-mu, tinggal finishing di CapCut. Nah, tapi teman-teman, video barusan masih mentah karena kita harus tetap finishing di CapCut ya. Dan itu kita akan pelajari di chapter 8. Oke teman-teman, aku nggak bosan-bosan. Kalau kamu merasa di chapter 7 ini kamu belajar banyak hal, kamu boleh banget bantu support ya, share tentang AI Personal Branding Master ini dari Future Skill Academy ke story Instagram kamu ya. Kamu boleh memberikan kesan kamu apa pembelajaran yang bisa kamu ambil di chapter ini. Dan jangan lupa tag Future Skill Academy dan Fauzan Mujahid. Oke teman-teman, segitu aja untuk chapter 7. Sampai ketemu di chapter 8, kita akan belajar gimana caranya finishing pakai CapCut. Bye-bye.